bersama Mimin di sini guys ya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik. Film full adrenalin ini dibintangi oleh aktor-aktor ternama seperti John Travolta, Jonathan Rhys-Meyer, dan Cassius Moniak, yang dimana film ini menceritakan tentang seorang agen rahasia terbaik Amerika yang harus menjalankan misi di Perancis. Bagaimana alur cerita brutalnya? Maka dari itu, siapkan posisi tersantuy kalian, lupakan sejenak utang-utang kalian. Oke, mari kita masuk ke dalam filmnya. Pembukaan film kita akan diperkenalkan dengan seorang agen rahasia bernama James. Ketika itu James ditelepon atasannya untuk melakukan misi kecil, yaitu mengganti plat nomor sebuah mobil yang ada di parkiran. Checkmate, sir. What? Sesampainya di parkiran, James pun langsung mengganti plat nomor tersebut. Sebenarnya James merasa sangat jenuh dengan pekerjaannya, sebab James selalu saja diberi misi-misi yang amat gampang. Nampaknya James butuh misi yang beradrenalin tinggi. Setelah itu James pulang ke apartemennya, dan di sana sudah ada pacar James yang bernama Caroline. No, I can't go into details. And what do you think about that? Caroline yang baru saja membuat desain baju sempat memperlihatkan baju buatannya itu kepada James. Keesokan harinya James mendapat misi baru lagi dari atasannya, yaitu memasangkan sebuah chip di bawah meja seorang menteri. Walaupun beberapa kali gagal, namun pada akhirnya James berhasil memasangkan chip tersebut. Setelah itu James kembali pulang ke apartemen untuk menemui Caroline pacarnya. Ketika sudah di dalam, James dibuat kaget karena melihat bercak darah yang jatuh ke lantai. Caroline? Caroline? James! Caroline mengatakan kalau itu hanyalah bekas saus tomat yang terjatuh di lantai. Ternyata di sini Caroline nekat melamar James karena James yang tak kunjung mau melamarnya terlebih dahulu. If I waited for you to ask. I love you. Tak lama kemudian James dihubungi lagi oleh atasannya yang memberikan misi untuk James, yaitu membantu satu orang agen rahasia yang saat ini ditangkap oleh petugas keamanan bandara. Atasan James juga mengatakan jika tugas tersebut sekaligus menjadi promosi jabatan untuk James. Mendengar hal itu tentu membuat James dan Caroline sangat senang. Lalu dengan penuh semangat, James pergi untuk menjalankan perintah dari atasannya itu. Ini dia sosok agen rahasia yang akan ditolong oleh James, yaitu bernama Charlie. Charlie terkenal dengan sosok agen yang sangat brutal. Charlie ternyata ditahan oleh keamanan bandara karena sebuah hal yang sangat sepele, yaitu Charlie tetap kekeh ingin membawa minuman kaleng Amerika yang dilarang di Perancis. Use the M word, guardian of your country's borders. Ça me en France. Tak lama, datanglah James yang ditugaskan atasannya untuk melepaskan Charlie. Dengan bantuan James, pada akhirnya Charlie dapat dilepaskan oleh keamanan bandara. Ketika di mobil, Charlie memberitahu James kenapa ia membawa minuman kaleng tersebut. Ternyata di dalam minuman itu Charlie sudah menyimpan sebuah pistol kesukaannya. Setelah itu Charlie meminta James untuk berhenti di sebuah restoran Cina karena dirinya sudah sangat lapar. Ketika Charlie sudah merasa kenyang, tiba-tiba Charlie menghajar salah satu pelayan hingga terjadi baku tembak. Charlie yang notabene bukan orang sembarangan dengan mudah mampu membantai mereka semua. Setelah itu James merasa bingung kenapa Charlie tiba-tiba membantai mereka semua di restoran tersebut. Akhirnya Charlie memberitahu kalau restoran ini hanyalah sebuah kedok dalam bisnis narkoba para mafia Cina. Kemudian Charlie menembakkan senjatanya ke atas plafon yang membuat tepung-tepung haram itu berjatuhan. Di sini Charlie menyuruh James untuk mengantongi sedikit tepung haram tersebut yang akan mereka jadikan sebagai barang bukti.
terlihat Charlie membiarkan satu orang pelayan untuk tetap hidup. Ketika pelayan tersebut akan melaporkan kejadian ini kepada bosnya, ternyata Charlie dan James dari tadi mengawasi orang tersebut. Artinya, Charlie membiarkan satu pelayan itu tetap hidup, yaitu agar Charlie bisa tahu markas mereka. James pun bingung kemudian bertanya apa sebenarnya misi mereka. Charlie hanya mengatakan kalau mereka akan membantai para penjahat. You got a problem with that? Setelah mengikuti si pelayan cukup jauh, akhirnya Charlie dan James sampai di markas para mafia Cina. Saat mereka akan masuk ke dalam, ternyata di sana sudah ada anak buah bos mafia Cina yang ingin menghabisi Charlie dan juga James. Brother. Dengan pengalaman Charlie yang sering membrutal, ia tentu mampu menghabisi orang-orang tersebut. Pada akhirnya mereka berhasil memojokkan si bos mafia Cina. Di sini Charlie memaksa si bos mafia Cina itu untuk menuliskan siapa bandar terbesar di kota ini. The man who delivers all your cocaine won't have another chance. Setelah mendapatkan alamatnya, Charlie dan James bergegas pergi dari sana. Namun saat mereka akan keluar, tiba-tiba anak buah bos mafia Cina itu kembali menyerang mereka, hingga terjadilah baku tembak yang sangat sengit. Ia pun akhirnya bisa menghabisi mereka, sementara James sendiri seperti orang bodoh yang menonton kehebatan Charlie. James menghubungi atasannya dan bertanya apakah tugasnya bersama Charlie yaitu menangkap para mafia narkoboy. Akan tetapi atasannya tidak menjawab pertanyaan itu dan hanya mengatakan kalau James seharusnya bangga bisa berpartner dengan agen rahasia terbaik di dunia. Dan sekarang James tidak akan mendapatkan pekerjaan yang membosankan seperti dulu lagi. Let's go. Ketika James dan Charlie di dalam mobil, James kembali menanyakan apa tugas mereka sebenarnya. Karena terus bertanya, akhirnya Charlie mengatakan kalau mereka akan menangkap seorang teroris yang selama ini menutupi kejahatannya melalui bisnis narkoboy. Mendengar kata teroris, seketika langsung James ketakutan. Singkat cerita, mereka sampai di sebuah tempat karaoke yang berada di atas gedung pasar. Di sini Charlie menyuruh James agar berpura-pura menjadi seorang pecandu. Mereka juga sengaja melakukan alibi dengan memesan seorang PSK kepada para preman pasar di sana. Mereka akan naik ke lantai atas. Tak sengaja di sana ada Caroline yang melihat James sedang membawa PSK. James pun sangat marah kepada Charlie sebab Charlie tidak memberitahunya terlebih dahulu kalau ia akan dibawa ke tempat seperti ini. Charlie pun menjelaskan kalau mereka harus datang ke sini bukan untuk bersenang-senang dalam hal duniawi, melainkan akan memantau pergerakan bandar narkoba di sebuah restoran Cina. James pun mulai memantau gerak-gerik mereka. Sambil memantau, James menghubungi Caroline tunangannya untuk menjelaskan kalau dirinya saat ini sedang bekerja agar Caroline tak salah paham. Namun tiba-tiba pintu kamar mereka digedor sehingga James membuka pintunya. Namun tiba-tiba James dihajar oleh beberapa orang entah diperintah oleh siapa. Ketika James sedang dihajar, Charlie malah fokus memantau restoran tersebut lalu tiba-tiba. Setelah lama memantau, akhirnya Charlie berhasil menemukan dua orang yang selama ini ia intai. Setelah itu Charlie mengajak James untuk mengikuti dua orang tersebut. James dan Charlie terus mengikuti dua orang itu sampai di sebuah perumahan. Dengan santai mereka mengatakan kepada orang-orang di sana kalau kedatangannya hanya untuk membeli barang haram. And now you're looking to get beamed inside. Saat sudah mendapatkan barang haram tersebut, tiba-tiba Charlie menodongkan senjata kepada salah seorang pengedar. Charlie dengan tegas mengatakan kalau mereka berdua adalah agen rahasia. Mengetahui hal itu, orang-orang di sana pun berlarian untuk kabur.
Give me a ring! Kemudian Charlie meminta kepada pengedar itu untuk membawa mereka menemui bosnya yang bernama Rashid. Setelah sampai di kamar Rashid, ternyata di dalamnya ada seseorang kakek tua. Kakek itu mengatakan kalau Rashid sedang keluar, sementara para anak buahnya berada di lantai bawah. Saat itu juga Charlie menggunakan alat yang dibawanya untuk melihat ke kamar yang ada di bawah. Hingga Charlie menemukan anak buah Rashid yang sedang merakit sebuah bom. Kemudian inilah yang dilakukan oleh Charlie. Menyadari bahwa anak buah Rashid yang sedang kabur ke bawah, Charlie dengan segera meminta bantuan kepada James. Sementara yang lainnya berhasil turun ke bawah dengan membawa sebuah bom. Namun karena di atas masih ada beberapa bom rakitan, inilah yang dilakukan oleh Charlie. Ketika mereka berdua akan bergegas meninggalkan tempat tersebut, ternyata di sana sudah banyak sekali foto James yang nampaknya selama ini mereka telah mengintai James. Malam harinya ketika mereka sedang bersantai, tiba-tiba Caroline mengajak James dan Charlie untuk makan malam di apartemen sahabatnya. Sesampainya di sana, Charlie berkenalan dengan sahabat Caroline bernama Nicole. Tak lama dari itu, Charlie dihubungi oleh seseorang yang memberi informasi penting kepada Charlie. Setelah itu, Charlie dan yang lainnya melakukan makan malamnya. Namun ketika Nicole mendapat telepon, lalu mengatakan kata Rose, tiba-tiba Charlie pun membunuhnya, yang ternyata Charlie telah mendapat info dari Intel jika salah satu anak buah Rashid tinggal di apartemen tersebut dengan menggunakan kata sandi Rose untuk saling berkomunikasi antar sesama kelompok Rashid. Tak hanya itu, Charlie juga curiga jika Caroline tunangan James adalah salah satu dari kelompok dari teroris tersebut. James pun amat marah karena Charlie telah menuduh tunangannya, namun tiba-tiba Reese, you good? My shoulder! Benar saja, James pun ditembak oleh Caroline, sehingga kecurigaan Charlie benar adanya. Terlibat kejar-kejaran, hingga Caroline mampu kabur dari kejaran Charlie dengan dijemput salah satu kelompok Rashid. Keesokan harinya terlihat James hanya tertembak di bagian lengannya. Di sini Charlie dan timnya menemukan puluhan kabel penyadap yang sengaja dipasang di apartemen James. Namun James merasa selama ini ia telah dikhianati oleh Caroline yang ternyata hanya untuk mengintai James. Tak lama kemudian, James mendapat telepon dari seseorang yang tak dikenal yang ternyata orang yang menghubunginya adalah Caroline. Dari panggilan itu, tak lama kemudian tim agen khusus melacak keberadaan Caroline. Caroline menyampaikan maafnya kepada James karena telah mengkhianatinya. Lalu ia menceritakan kejadian 6 tahun yang lalu saat ia bertemu seorang pria. Pria yang ia anggap mampu mengubah mindsetnya tentang hidup. Karena pria itu Caroline mampu melakukan apa yang Caroline yakini benar. Kemudian Caroline menutup teleponnya. Lalu ia menemui pria yang ia maksud, yaitu Rashid, yang merupakan otak dari kelompok teroris tersebut. Dari pelacakan tersebut, akhirnya mereka menemukan lokasi Rashid dan Caroline di sebuah kota. Akhirnya Charlie menyadari jika teroris tersebut ingin melakukan ledakan besar-besaran pada acara pertemuan pejabat Prancis dan Amerika, karena kelompok Rashid berada di kota yang sama dengan tempat pertemuan tersebut. Tanpa pikir panjang, saat itu juga Charlie dan beberapa anggotanya OTW mengamankan pejabat Amerika yang saat ini menuju ke tempat pertemuan. Di perjalanan, Charlie menemukan mobil yang dipakai kelompok Rashid yang semalam digunakan untuk menyelamatkan Caroline, hingga terlibat kejar-kejaran yang sengit. Ketika Charlie hendak menghabisi Rashid, tiba-tiba James menginfokan jika Caroline tidak ada di sana, yang menandakan bahwa bom bunuh diri juga telah masuk ke gedung pertemuan. Dan benar saja, ketika Charlie mendekat, ternyata di samping Rashid hanya ada patung. Charlie yang merasa amatlah sulit menghabisi Rashid, akhirnya mencari posisi yang pas untuk melesatkan basokannya, yaitu di atas jembatan.
Ketika di atas, terlihat mobil Rashid sudah hampir dekat dengan mobil pejabat Amerika. Tiba-tiba, Welcome to Paris, baby. di sisi lain, James telah berada di lokasi pertemuan antar pejabat negara. Walaupun sempat dihalangi penjaga karena James membawa pistol, akhirnya ia diizinkan dubes kenalannya. Saat di dalam, James pun mulai mencari Caroline yang akan melakukan bom bunuh diri di ruangan itu, hingga ia memakai pistol dari salah satu penjaga lalu menodongkannya kepada Caroline. Yang ternyata di jubahnya terdapat bom yang siap diledakkan. Di sini James membujuk Caroline untuk tidak melakukan hal tersebut dan mengatakan jika James sangat tulus mencintainya. Akan tetapi hal itu tak digubris Caroline karena pencucian otak yang dilakukan oleh Rashid kepadanya. Hingga dengan sangat terpaksa, James pun membunuh Caroline. Penutupan film kita diperlihatkan pertemuan antar pejabat negara berjalan dengan baik. Kemudian kita juga diperlihatkan hubungan yang semakin erat antara James dan Charlie sebelum perpisahan mereka. Dan akhirnya, cita-cita James sebagai agen rahasia dengan tugas yang beradrenalin terwujud. Dan film pun selesai. Terima kasih lurku semua, saya Mimin Gunting Film beserta kru yang bertugas hari ini pamit undur diri dan sampai jumpa pada video selanjutnya.